Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu untuk perkuliahan mata kuliah Logika Informatika pertemuan 12 ya. Di minggu kemarin saya sudah ngasih tugas tentang membuktikan sebuah pernyataan dari studi kasus real potongan berita ya. Kemarin saya minta dibuat aplikasinya, pembuktiannya dalam bentuk Python. Python. Terus tadi saya sebenarnya minta hari ini masing-masing mempresentasikan tugasnya itu ya satu-satu ke prodi. Saya pengen ngecek satu-satu paham atau enggak. Tapi karena saya lihat ada beberapa mungkin yang belum selesai mengerjakan, nanti hari ini saya bahas materi lanjutan yang ada hubungannya dengan tugas kemarin. Hari ini akan saya bahas tentang sebuah framework di Python. Jadi nanti tugasnya ditambahkan ya. Kalau kemarin saya minta tugasnya itu di pembuktian Python-nya menggunakan aplikasi Python berbasis teks, saya pengen ada tampilannya. Jadi kalian belajar membuat tampilan menggunakan user interface ya. Ada tampilan user interface-nya. Nah, di Python itu ada sebuah library atau framework untuk pembuatan aplikasi user interface ya. Jadi bukan berbasis teks atau programnya itu nggak berjalan di terminal atau command prompt itu ya. Nama frameworknya atau library-nya apa? Nama framework library-nya Streamlit ya. Ini library baru dibuat tahun berapa ya lupa saya. Namanya Streamlit. Ini tujuannya untuk membangun aplikasi berbasis web yang sederhana dengan Python dan bisa mengolah input dan output deh. Jadi masing-masing nanti tugasnya adalah melanjutkan tugas yang kemarin, pembuktian kontingensi. Apakah sebuah pernyataan itu kontingensi atau kontradiksi dengan implementasi Python dan Streamlit. Nah, kita bahas hari ini Streamlit ya. Streamlit itu apa? Ini termasuk bagian yang penting ya. Nanti kalau kalian belajar machine learning, pengolah citra juga bisa membangun aplikasi dengan Streamlit dengan Python. Karena sekarang bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai dan library-nya paling banyak itu adalah Python. Berbeda dengan 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu ketika saya masih kuliah mungkin nggak ada yang pakai Python sama sekali. Paling umum dulu adalah Java. Nah, Streamlit itu apa? Streamlit adalah alat sederhana yang memungkinkan Anda untuk membuat aplikasi web. Mungkin kita membuat aplikasi web interaktif ya. Jadi ini berbasis web, tapi kita tidak perlu menyediakan web server dan lain sebagainya. Langsung jadi dengan Python. Dengan cepat menggunakan Python, Anda dapat menggabungkan kode Python Anda dengan komponen visual untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat diakses melalui browser web. Dalam materi ini kita akan membahas dasar-dasar Streamlit ya. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya kita harus install library Streamlit terlebih dahulu. Pip install Streamlit seperti ini. Saya kasih contoh ya. Saya buka dulu Visual Studio Code. Buka folder tempat kita naruh Pythonnya. Kalau sekarang itu disarankan di Ubuntu atau MacBook itu disarankan kita harus membuat environment ya. Apa namanya virtual environment, VNV ya. Untuk instalasi Streamlit kita bisa jalankan di terminal pip install Streamlit ya. Nanti biasanya meminta memasukkan email dan username. Email aja sih kayaknya. Pip install Streamlit. Nah, kalau sudah terinstall, untuk kita buat file baru ya. Hmm. Tes.py. Nah, kalau sudah, selanjutnya
Harusnya ini nggak perlu saya jelaskan ya untuk instalasi PIM install Streamlit kalau harusnya di semester 1 di mata kuliah bahasa pemrograman algoritma pemrograman itu ya. Harusnya belajar sih instalasi. Membuat aplikasi Streamlit pertama. Pertama adalah kita bisa menambahkan teks ke dalam aplikasi menggunakan st.write. St itu library dari ini ya Streamlit. Import as Streamlit. Bentar, bentar. Ini saya kasih coret-coret dulu. Pertama adalah import, itu memanggil library yang kita butuhkan, Streamlit, nama library-nya Streamlit ya. As st maksudnya supaya tidak berkali-kali nulis Streamlit ketika manggil library Streamlit, kita singkat menjadi as st. St ini library ya, terserah kita mau st, s1, s2, seterah ya, tapi kebanyakan pakai st ini ya, sederhananya. st.write ini akan menampilkan teks ke dalam aplikasi. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ini saya buat file buat file apa namanya test.py. Ekstensinya Python tetap py. Terus import Streamlit as st, bisa st, sd terserah ya. Ini namanya alias saja. Terus tadi st memanggil Streamlit, terus write untuk menampilkan ke aplikasi. Terus kita tulis aplikasi pertama kita. Aplikasi pertama save. Nah, untuk menjalankannya itu berbeda dengan Python yang lainnya. Kalau Python yang lainnya kan Python nama file ya. Nah, kalau Streamlit untuk menjalankannya kita menggunakan perintah ini. Diingat-ingat ya. Streamlit terus diikuti dengan run, diikuti dengan nama filenya. Jadi Streamlit siapa besar, Streamlit diikuti nama run, diikuti nama filenya test.py. Nah, kemudian dia akan otomatis menampilkan browser. Di sini localhost port 8501. Ini otomatis terbuka. Jadi aplikasinya seperti ini. Nah, apa namanya? Keuntungan Streamlit itu kalau kita melakukan perubahan kode, kita nggak perlu ngompel lagi ya, ngeren lagi ya. Kita tinggal cukup refresh ya. Cuma ini kan outputnya aplikasi pertama. Kita pengen ganti tulisannya menjadi aplikasi kedua gitu ya. Ya kita tinggal ganti aplikasi kedua, kemudian Ctrl S. Nah, kita nggak perlu menjalankan perintah running lagi, tapi cukup di refresh. Nah, berubah menjadi aplikasi kedua. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Diingat ya, apa namanya? Nah, nanti tugasnya adalah melanjutkan tugas yang kemarin, tapi diimplementasikan di Streamlit, bukan lagi di Python. Bukan, maksudnya Streamlit itu ya tetap Python, tapi library Streamlit. Ada tampilan user interface-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sampai sini harusnya udah paham. Kita lanjutkan beberapa komponen dalam Streamlit ya, sama seperti di HTML sebenarnya. Komponen yang lain adalah subjudul. Kita bisa membuat judul dan subjudul dengan title dan subheader ya. Ini st.title untuk menampilkan judul, st.subheader untuk menampilkan subtitle. Nah, kalau saya praktekkan tinggal kita nggak perlu nulis lagi, kita ganti ini title. Terus keduanya menjadi subtitle, subheader tadi ya. Bisa ditulis nama nim gitu ya. Kalau ini saya jalankan, kita tinggal refresh lagi, nggak perlu running. Nah, aplikasi kedua, nama sama nim. Ini judul, ini subjudul. Saya harap masing-masing dipraktekkan dulu supaya paham dulu, baru kemudian mengerjakan lanjutan tugas yang kemarin. Oke, beberapa komponen yang lain nanti ada input ya. Menangga komponen-komponen visual. Streamlit memiliki berbagai komponen visual yang memungkinkan
Anda berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya ada button. Button itu untuk menambahkan tombol. Text input untuk menambahkan input teks. Inputan dalam bentuk teks ya. Slider untuk menambahkan slider, select box, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kalian bisa baca di dokumentasi Streamlit di website resminya. Contoh aplikasi input nama sederhananya. Aplikasi input nama, masukkan nama, input nama, Budi, halo Budi. Ini kita bisa buat dengan cepat dengan user interface hanya beberapa baris perintah ya. Aplikasi input nama, masukkan nama, nama variabelnya, kemudian st text input, inputannya nama, terus if nama, stUret, halo nama. Saya kasih contoh ini dulu, yang lain nanti kalian bisa praktikkan. Bentar, saya kasih contoh aplikasi input nama, subheadernya terserah gitu ya, bisa baris gitu aja. Terus bawahnya st dot input underscore text. Oh, kebalik. Text underscore input. Terus masukkan nama. Ini kita masukkan ke dalam variabel nama. Seperti ini ya. Terus dicek if nama. If nama itu ada isinya. St right. Halo, nama. Sangat sederhana. Kalau ini saya jalankan, jalankannya tinggal di refresh saja. Tapi jangan lupa harus di save ya. Ctrl S. Aplikasi input nama, masukkan nama Budi. Enter. Halo Budi. Oke. Kalian bisa lanjutkan materi ini ke materi selanjutnya ya. Tentang pembuatan input atau perkalian operasi aritmatika ya. Contohnya aplikasi penjumlahan, aplikasi input nama. Terus aplikasi penjumlahan, masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, konversi suhu, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi kelulusan, kalian bisa praktekkan masing-masing. Dan kalian bisa kunjungi dokumentasi dokumen Streamlit untuk komponen-komponen yang lain nih. Dokumentasi Streamlit. Internetnya lemot ya. Streamlit Documentation ada di sini ya. Di sini ada banyak pilihan. Fundamental, final step, basic concept. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Jadi di pertemuan 11 kemarin, di soal yang paling bawah yang kalian kerjakan di lab kemarin, minggu kemarin, yang ini, silakan dikerjakan, diimplementasikan. Ini mirip contohnya ya, tapi dibuat, diimplementasikan dalam bentuk yang ada tampilannya ya, dalam aplikasi Streamlit. Kemungkinan minggu depan saya minta satu-satu mempresentasikan tugasnya yang sudah dikerjakan. Tujuannya supaya belajar mendemokan program, presentasikan program sama harus percaya diri ya, belajar percaya diri sama ya untuk bisa percaya diri ya harus paham setiap kode yang ditulis gitu ya. Bisa dipahami ya. Ada pertanyaan?
sebelum saya akhiri? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Kalau bisa nanti minggu depan kehadirannya itu dihitung dari yang sudah menyelesaikan tugas ini. Jadi saya minta masing-masing satu-satu individu mempresentasikan jawaban dari ini ke dalam aplikasi Streamlit. Jangan lupa cetak nama dan NIM di awal program. Itu saja dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.